Halo, selamat malam. Saya Aryo. Saya pustakawan sebenarnya, dan saya senang mendongeng. Mungkin istilahnya lebih dikenal sekarang pendongeng, tapi kalau dulu itu penutur lisan. Yang saya selalu pegang adalah kalau dongeng itu selalu membawakan semua yang ada, yang baik-baik. Dan yang saya selalu senang adalah karena saya selalu dipanggil kakak meskipun udah tua, jadi itu saya anggap sesuatu yang baik. Makanya saya senang sekali mendongeng. Selain dari itu ya banyak lah ya, mengembangkan imajinasi dan lain-lain. Ini yang selalu saya alami kalau misalnya saya sedang mendongeng. Saya selalu mengalami kalau dongeng itu kayak drama, tapi dalam versi yang kecil banget, yang mini banget. Saya dipanggil mutar, alias muka datar. Karena saya kalau nggak dongeng, muka saya datar banget tanpa ekspresi. Tapi ini yang selalu dialami. Ada yang ketawa, ada yang sedih, ngikutin. Tapi nggak ngikutin muka saya. Yang diikutin adalah apa yang saya ceritakan. Dan yang dibagi itu bukan cuma cerita, tapi biasanya kalau cerita pakai perasaan, pakai hati, dan itu hasil pemikiran lah. Nah, kalau udah ngomongin hati, itu susahnya adalah biasanya kalau ngomongin hati itu dan kalau menceritakan sesuatu pakai perasaan itu biasanya suka menyentuh perasaan orang lain. Itu biasanya akan ketemu sesuatu yang indah banget deh, meskipun cuma sekedar kata-kata. Jadi di sana kita mau membuat orang yang mendengarkan cerita itu mereka merasakan cerita, bukan cuma mendengar dan bukan cuma melihat. Nah, sederhananya itu gimana? Kalau misalnya mendengar pendongeng itu susah, sebenarnya enggak. Ibaratnya aja kayak curhat. Dongeng itu bahasa itu kayak curhat. Jadi contohnya kayak misalnya bapak-bapak pulang dari kantor, ketemu sama istrinya di rumah. Aduh, bete banget di rumah, kayak begini, di jalan rumah. Jadi itu keluar semuanya dari muka, dari suara, penekatan kata, dan lain-lain. Itulah yang membuat semua cerita itu sebenarnya bisa dari diri kita sendiri jadi cerita kita sendiri. Itu jadi anggap aja itu kayak curhat, karena ya itu kita itu cuma bekerja dengan kata-kata. Penutur cerita, penutur lisan itu cuma bekerja dengan kata-kata, dan kata-kata itu bisa diterima oleh semuanya sebenarnya. Jadi dongeng itu bukan cuma buat anak-anak, tapi buat orang dewasa dan semuanya. Nah, ini yang saya suka sebenarnya. Kadang ada banyak orang tua yang suka tanya, sebenarnya cerita itu penting nggak nilai moralnya? Nilai moral itu nggak penting sebenarnya. Biarkan itu cerita bercerita sendiri, karena pasti ada sesuatu yang baik yang akan disampaikan dengan cara yang baik, tapi nggak harus diperjelas. Ibaratnya kalau kita makan buat anak kita itu nggak usah kita kunyahin dulu baru kita kasih. Biarkan dia merasakan betapa susahnya makan daging misalnya, betapa alotnya makan daging misalnya. Dan cerita itu bisa untuk semua jenis pendengar. Dan yang paling berat adalah ketika saya jatuh cinta dengan mendongeng adalah di rumah sakit, dan di situ saya benar-benar melihat dari sebuah cerita orang itu benar-benar bisa bernafas itu dari situ. Ya, ini dia. Biasanya pertama kali kita melihat seorang pendongeng pasti kelihatan, wah pendongeng ini orang baik nih karena dia dekat sama anak-anak. Tapi biasanya kalau sudah mendengar ceritanya dari mata turunnya ke hati, dan pasti kalau ada sesuatu yang indah itu pasti kenanya di hati. Dan nah, cepat banget 20 detik. Pendongeng itu biasanya punya repertoarnya sendiri, kita punya list ceritanya sendiri. Tips yang pertama itu biasanya selalu jujur dalam memilih cerita. Jujurnya itu ya awalnya dengan cerita yang kita suka dulu, terus jujurnya adalah apa yang kita bisa ceritakan. Jangan sampai ceritanya kayak begini tapi akhirnya jadi curhat tentang pengalaman pribadi misalnya. Itu satu. Terus yang kedua, percayalah sama ceritanya. Jangan pernah menghafal cerita apapun itu juga, tapi ingat-ingat aja karakternya apa, jalan ceritanya gimana, klimaksnya apa, endingnya yang indah itu seperti apa. Nanti tergantung dari audiensnya, kita pasti akan ketemu bagaimana cerita itu bisa berjalan. Terus ya ini dia, kayak tadi saya membuka, halo, karena namanya curhat. Jadi kalau curhat sama teman dekat itu kan pasti ceritanya itu suaranya intim kan, nggak mungkin kita, gue mau cerita nih. Mungkin ada beberapa bagian, tapi bagian-bagian yang closingnya itu pasti suaranya tuh akan nyaman, enak, lebih tenang lah gitu ya. Cepet banget. Terus berikutnya adalah
tatap mata pendengarnya atau penontonnya. Biasa kalau dongeng ya tetap aja lah, karena kita bukan dongeng di balik tembok, jadi kita ketemu dengan audiens langsung. Menjaga kontak mata itu penting, dan facial expression sama gesture itu juga penting, tapi nggak usah terlalu berlebihan karena kita nggak main teater atau main drama juga. Cukup berdiri atau duduk di tempatnya yang ada dan berceritalah dengan apa adanya, karena yang lebih penting adalah kekuatan cerita, kekuatan narasi, kekuatan lisannya itu. Ketika semakin sedikit menggunakan alat bantu, itu semakin bagus banget, ceritanya akan jadi semakin kuat. Dan selalu dalam sebuah cerita, bagian yang paling dramatis itu adalah waktu. Misalnya satu, pausing atau menahan. Tiba-tiba terdengar suara. Misalnya kayak gitu. Itu diem aja dulu, terus habis itu, ada apa ini? Gitu. Nah, dan sebenarnya inilah dongeng itu, intinya itu kekuatannya dia mengatakan tapi tidak mengatakan apa-apa. Jadi misalnya mau bilang yang baik itu sebenarnya ini, tapi kalau usah dibahas itu anak-anak juga akan tahu, karena anak-anak itu cerdasnya luar biasa. Jadi dongeng itu mendidik, tapi dia nggak ngajarin, dia mengatakan tapi tidak mengatakan, itu dongeng. Oke, terus kita itu adalah, bukan kita lah ya, pendongeng itu adalah a word stylist. Jadi kata-kata itu akan kedengarannya indah banget, diterjemahkan dengan berbagai macam ragam dan rupanya, dan itu akan kelihatannya luar biasa. Tapi dari pendengaran, kelihatannya itu di sini, nggak ada sebenarnya, tapi itu dibayangkan, imajinasi. Dan contohnya ini, sejak dulu aku menyukai awan, bentuknya beraneka ragam, dan aku membayangkan pasti rasanya itu amatlah lembut dan setiap kata itu punya rasa, dan itu adalah tugasnya seorang storyteller, pendongeng atau penutur lisan untuk menyampaikan itu. Terima kasih.